akan membuat rangkaian penguat tidak membalik dengan menggunakan operasional amplifier. Kita ambil op-amp-nya, kemudian kita cari resistor di pasif komponen ini. Kita ambil 2 resistor. Karena tidak membalik berarti tetap ke sini ya. Kita lagi ambil, kopikan lagi resistor, Ctrl R, dan ini ini keluarannya. Sebentar, kita kasih catunya dulu ini ya. Kasih catu misalnya 12 volt, berarti catu ada di power. Kasih catu misalnya kayak di otomotif mungkin 12 volt, atau kita ngikuti sensor juga nggak apa-apa. Pada umumnya 5 volt ya, kita kasih 5 volt aja. Ini masih tertulis 9, kita ganti sama 5 volt. Kemudian ground, outputannya kita masukkan ke resistor. Kemudian input invertingnya kita rangkaikan ke resistor sini. Kita cari ground lagi, kita kopikan ini. Kemudian inputannya kita bisa pakai input voltage ini. Ini kita kasih maksimal 5 volt juga misalnya. Jadi ini input voltage-nya atau tekanan inputnya bisa kita setting nanti. Kemudian keluarannya ini kita bisa beri ampermeter atau voltmeter ya, output measuring ini. Nah, kita kasih voltmeter, kita kopikan groundnya. Ya. Jadi berdasarkan rumus penguat tidak membalik ya, ini R1 dibagi R2 nya berarti 1 ya, 1 kilo bagi 1 kilo 1, kemudian ditambah 1 karena rumusnya gitu kan, rumusnya kan 1 plus R1 per R2 ini, kemudian hasilnya dikalikan V inputnya. Nah, kita cek misalnya ini 0 dulu ya, kita simulasikan. Kalau 0 tegangannya juga mendekati 0 ya, kan masih 1 milian, jadi sangat kecil ini. Coba kita kasih di sini. Nah, kita tingkatkan 1 volt. Kalau 1 volt dikuatkan 2 kali jadi 2 volt. Kemudian 1,5 atau 1,25 jadi 2,50, 2 kalinya kan ya. Dan 1,5 dikalikan 2 jadi 3 volt. 2 dikalikan 2 jadi 4 volt. Dan coba kita tambah lagi 2,5. Nah, ini harusnya kali 2 kan 5, tapi mendekati 5 karena ini sudah mulai jenuh ini op-amp-nya. Coba kita tambah lagi. Nah, ya. 2,75, dia masih 4,4an ya, seterusnya. 3 yang seharusnya 6 jadi tetap sekian. 3 lebih 4 volt, harusnya jadi 8 tetap 4,4. Kenapa? Nah, ini kalian lihat catunya ini. Catunya maksimal adalah 5 volt. Jadi kalau lebih dari 5 volt dia nggak bisa. Ini tegangannya
mendekati ini saja, di bawahnya sedikit. Jadi dia berlakunya untuk tegangan input di bawah 2,5 ya. Nah, kalau 2,5 di bawah 2,5, karena kalau 2,5 dikalikan 2 kan 5. Nanti kalau di bawahnya itu dia bekerja. Jadi seperti itu cara kerja dari penguat tidak membalik ya. Jadi dia menguatkan setengah mili dikalikan 2 jadi 1 mili dan seterusnya. Rangkaian penguat kita akan coba merangkainya di aplikasi Tinkercad agar lebih terlihat real ya. Jadi ada 2 resistor dan 1 potensiometer. Ini 2 resistor, 1 potensiometer. Yang pertama powernya, power ini kita taruh di breadboard. Kemudian dari power ini kalau menurut skema ya masuk ke positifnya op amp ini ya, jadi ke powernya op amp. Di powernya op amp kita cari ini power ya, berarti ini kita langsung hubungkan saja nggak apa-apa, atau di sininya ya karena ini terhubung semua. Kemudian groundnya ini di V minusnya bisa kita pasang ini ya, power minus ini bisa kita pasang ke sini ya, kita kasih warna hitam biasanya ground. Ini juga sekalian aja baterainya kita hubungkan ke ground, kita kasih warna hitam juga. Kemudian yang bisa kita rangkai lagi dari potensio ini masuk non inverting, berarti di sini ya masuk ke ini in positif ini kita bisa ambil, kita hubungkan di sini ya, kita kasih warna apa misalnya oranye sebagai masukan. Kemudian karena ini potensio berarti kakinya ada yang terhubung ke power. Positif sama power negatif ya. Kita kasih hitam. Nah, ini sebagai masukan. Kemudian sebagai penguat kita merangkai dari resistornya. Kalau kita lihat rangkaiannya ini ya, outputannya masuk ke resistor 1 kilo. Outputannya sini, ini out masuk ke resistor 1 kilo sini ya. Masuk ke resistor 1 kilo. Kemudian keluarannya resistor 1 kilo. Ini keluarannya resistor 1 kilo masuk ke input negatif sama resistor satunya. Masuk ke input negatif sama masuk ke resistor satunya. Jadi ini aja kita hubungkan, nggak apa-apa. Ini terhubungan. Kemudian sini masuk ke in negatif ini ya. Nah sudah. Kemudian resistor yang ini yang terakhir ini ya, R2 ini
terhubung sama ground. Berarti bisa kita hubungkan, kita kasih warna hitam misalnya. Nah, ini sepertinya sudah jadi. Nanti kita coba simulasikan. Dari rangkaian yang tadi, kita sekarang mensimulasikannya dengan bantuan multimeter ini ya. Atau di sini kita menggunakan op-amp, voltage-nya yang akan kita, atau voltasenya yang akan kita lihat. Jadi sini voltase input kita masukkan ke tengahnya potensio ini, kemudian voltase outputnya ini dari keluarannya operasional amplifier. Kalau kita start gini, nah, kita lihat tegangannya ketika 0 masukannya, maka keluarannya juga 0. Tapi kalau kita kuatkan sedikit, misalnya berapa, misalnya kita buat 1 gitu ya. Nah, ini 1 volt, sekitar 1 volt, lebih dikit nggak apa-apa, maka sini keluarannya sekitar 2 volt karena penguatannya tadi adalah 2 kalinya. Jadi apa yang masuk di input dia akan dikuatkan 2 kali. Ini mendekati 1, maka sini mendekati 2. Kalau inputannya mendekati kurang lebih 2 volt, maka keluarannya juga jadi sekitar 4 volt dan seterusnya sampai berapa. Nah, kita perhatikan di sini 2,6, ini keluarannya 5, sekian ya. Nah, tapi gimana kalau sini 3 atau lebih, ternyata penguatannya sekitar 5 saja, 5,7, dia nggak bisa lebih. Ini juga kita lebihkan sampai 4 volt, sini tetap 5,7. Ini adalah batas kemampuan output ini mengeluarkan sinyalnya. Karena apa? Karena tegangan powernya hanya terdiri dari berapa baterai ini? Ini 4 baterai, 4 kali 1,5 berarti 6 volt. Jadi maksimalnya hanya 6 volt, tidak bisa lebih. Karena ada toleransi dalam komponen, maka ini keluarannya hanya maksimal 5,78 volt. Jadi ini adalah penguat 2 kali, asalkan inputannya kurang dari 3 volt.